Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang di situ, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, di seluruh penjuru dunia ada satu lagu yang begitu terkenal, yang pasti semua orang pernah menyanyikan. Lagunya adalah Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Atau kalau kita sering, selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita kan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Saya merenung-renung, jangan-jangan lagu itu diambil dari kitab suci, ya. Karena apa? Selamat sejahtera. Kalau salam sejahtera itu kan khas kita, ya. Salam sejahtera buat kita semua umat Kristiani, ya, itu kan khas kita tuh. Selamat yang terakhir dan bahagia. Bahagia tuh dalam kitab suci diulang berkali-kali. Ada yang namanya sabda bahagia. Ini karang-karangan saya aja, Bapak Ibu. Kita pasti pernah menyanyikan lagu itu, dan pasti pernah dinyanyikan lagu itu. Karena saya yakin kita semua punya hari spesial. Paling tidak ada satu hari setiap tahun kita semua punya hari yang spesial, yaitu hari bertambahnya usia. Macam-macam. Ada yang di atas 50, ada yang di atas 60, ada yang di atas 70, sebagainya. Mungkin juga perayaan pertama, kedua, dirayakan dengan luar biasa gembira. Kita happy merayakan bertambahnya usia, merayakan ulang tahun. Saudari-saudaraku, di pengantar tadi saya katakan hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Belum pernah ada atau jarang kita merayakan hari ulang tahun pembaptisan. Ada yang ingat kapan dirinya dibaptis, tanggal dan tahun. Ada yang ingat? Lupa Romo. Ada yang ingat nggak? Ada ya? Ada banyak mungkin, tapi malu-malu. Atau ada yang lupa tapi juga ingat-ingat sedikit, Romo, kayaknya tempatnya di sana, gerejanya di sana, tapi tanggalnya lupa, tahunnya ingat, Romo. Kalau ulang tahun kan itu sesuai dengan tanggalnya. Maka kadangkala dikatakan jarang atau belum pernah ada yang merayakan pesta ulang tahun pembaptisan. Saya ingat karena saya sebelum misa buka surat baptis saya. Saya dibaptis tanggal 7 April. 7 April. Lalu ketika saya waktu itu melihat, sudah lama ya, melihat-lihat, saya dibaptis oleh Romo Muji Santoro SC. Dan
Saudari-saudara tahu sekarang beliau tugas di blok B, ya. Bertugas di blok B, dan saya ketemu Romo dulu yang baptis saya. Wah, dia pasti sudah lupa karena sudah ribuan mungkin yang dibaptis sama Romo Muji ini. Sekarang jadi rekan satu dekenat. Tapi saya ingat tanggal 7 April. Sejujurnya saya juga belum pernah merayakan ulang tahun pembaptisan. Padahal hari ini nih Tuhan Yesus mengajarkan, memberikan teladan. Ayo kita rayakan pesta pembaptisan kita. Kenapa penting? Kenapa harus dirayakan? Saudari-saudara, kita tahu bahwa pembaptisan menjadi kado terindah dalam iman kita. Menjadi hadiah yang luar biasa karena apa? Ketika dibaptis, kita diampuni segala dosa, dimasukkan di dalam komunitas gereja, dan menjadi anak-anak Allah. Itu berharga sekali untuk iman kita. Kalau dalam kitab hukum kanonik dikatakan, sakramen baptis menjadi pintu gerbang dari sakramen-sakramen lainnya. Dan sakramen baptis itu menjadi syarat dari sakramen-sakramen lain. Berarti itu sebuah anugerah, kado terindah yang kita terima secara iman. Maka menarik kalau kita boleh merayakan pesta ulang tahun pembaptisan kita. Ada PR berarti nanti ketika pulang ke rumah lihat surat baptis, tanggal berapa saya dibaptis. Paling tidak kita mendoakan, oh tanggal segitu saya mendoakan, saya menerima pembaptisan, saya menjadi anak-anak Allah. Kita disucikan dalam pembaptisan bersama dengan Yesus yang hari ini dibaptis, yang memulai karya pelayanannya. Saudari-saudaraku, saya juga bawa ini buku panduan upacara pembaptisan, atau sering kita juga lakukan pada saat malam Paskah, yaitu apa? Pembaruan janji baptis. Ada dialog dan dijawab kadangkala dengan lantang. Sanggupkah saudari-saudara menentang kejahatan dalam diri sendiri dan dalam masyarakat? Ya, sanggup. Wah, mantep. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, serta melanggar hak-hak asasi manusia, serta yang merusak keutuhan lingkungan hidup? Ya, kami sanggup. Wah, mantep. Ketika ditanya, kita menjawab dengan lantang, dengan mantep. Ya, kami sanggup. Ya, kami menolak. Tapi dalam perjalanannya kita bercermin diri. Benarkah kita sungguh sanggup? Benarkah kita sungguh menolak yang jahat itu? Kadang-kadang tidak mudah. Oleh karena itu, saudari-saudaraku, pada hari ini bertepatan dengan pesta pembaptisan Tuhan, Bapak Uskup, para imam, dan beberapa umat undangan, nanti jam 5 sore akan mengadakan perayaan Ekaristi pembukaan arah dasar pastoral Keuskupan Agung Jakarta 2022-2026. Dan ini menjadi kesempatan kita tadi untuk membuktikan, ya kami sanggup, ya kami menolak yang jahat dan melakukan yang baik. Sulit, pasti, penuh tantangan, itu sudah biasa. Perlu perjuangan, perlu ketahanan. Maka dari itu, kekuatan kita dari siapa? Dari Allah sendiri. Di mana dikatakan dalam bacaan Injil tadi di bagian akhir, ketika Yesus telah dibaptis, ada suara yang berseru dari langit yang terbuka. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah
aku berkenan. Oleh karena itu, jangan takut, kita bisa menghadapi, menolak yang jahat, sanggup melakukan yang baik, menghidupi semua itu dalam komunitas gereja, dalam ekaristis setiap minggu yang semakin hari sudah semakin baik, semakin berani juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita bersama-sama berdoa, firman-Nya jelas, kepadamu aku berkenan. Allah menyatakan itu dalam hidup kita, maka tidak ada keraguan lagi, tidak ada ketakutan, kita mau maju bersama. Semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi.